Tes tes. Halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke ya, pembahasan kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini naik tipis 0,04% ke level 6.600, tempat berada di resist minornya. Ya. Dan menurut saya masih sama ya, view saya masih sama untuk beberapa saat kemungkinan indeks akan sideways karena belum ada power yang mengangkat indeks. Dari segi transaksi harian pun hari ini masih terbilang cukup kecil ya untuk transaksi harian di indeks. Jadi kemungkinan indeks masih akan sideways. Mungkin ya, mungkin mereka yang kalian sebut bandar atau market maker lagi nyimpan uangnya buat libur tahun baru mungkin ya. Itu spekulasi saya. Atau mungkin ada teman-teman yang punya banyak uang mungkin lagi menyambut tahun 2022 jadi masih menyimpan uangnya mungkin buat jaga-jaga buat pesta tahun baru atau apalah itulah ya. So kemungkinan kalau transaksi harian masih sekecil itu indeks masih akan sideways, but so far indeks menurut saya masih oke. IHSG menurut saya masih bullish selama dia belum mampu breakdown dari 6480. 6480 itu merupakan support kuat kalau dari segi saya ya. Oke, itu untuk IHSG, view saya masih belum berubah. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BEX atau ini Bank Pembangunan Daerah Banten ya. Nah, saham BEX sendiri sebelumnya pernah saya bahas ya. Kita sarankan beli jika memang BEX ini mampu break dari pattern falling wedge-nya, dan ternyata dia nggak mampu breakout ke atas, malah hari ini dia turun dan ARB disertai dengan volume. Itu artinya tekanan jual masih tinggi di saham BEX ini. Jadi potensinya menurut saya masih akan turunnya sampai mana bisa saja ke 50 ya, bisa saja ke 50. Mungkin dia akan retest dulu ke atas kemudian akan lanjut turun ke 50 mungkin ya, mungkin karena 50 ketika dia ada 50 nggak bisa turun lagi, jadi mungkin saja dia akan ke 50. Jadi buat teman-teman yang udah bayar saham ini, once dia mencoba retest ke atas bisa memanfaatkan untuk sell saham ini. Oke, itu untuk saham BEX. So far menurut saya kurang menarik ya, kurang menarik karena dia nggak mampu break dari pattern falling wedge-nya. Oke, kemudian yang berikutnya ada saham IRA. Nah, IRA ini sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman. Di sini ada pola double bottom dan sebenarnya pola dari double bottom ini sudah tercapai. Ya, targetnya dari double bottom ini sudah tercapai dan sayangnya kalau teman-teman perhatikan di sini dia membentuk pattern double top ya, kebalikan dari double bottom. Ini top pertama ya. Kalau kita tarik ini top pertamanya dia. Oke, kemudian ini top keduanya. Ada pola double top, kemudian pas dia breakdown di sini candle ini dia breakdown 2 hari yang lalu, dia breakdownnya disertai dengan volume yang meningkat. Jadi tekanan jual pas dia breakdown artinya meningkat teman-teman ya. Dan kalau kita pasang target penurunan dari double topnya ini ya, maka ada potensi saham dari IRA ini kesini dulu ke sekitaran harga 1775 sampai 1800 lah ya. Maka ada potensi dia kesini dulu teman-teman ya. Di sini ada support juga kebetulan setara 1800. Kalau memang kalau kita lihat dari chart pattern ada potensi dia kesini dulu. Tapi sekarang dia ada tepat berada di support atau neckline double bottom sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum entry bahas saham ini atau yang mungkin sudah bayar sebelumnya, yang belum sempat set trailing stop,
maka kita tunggu dia ada candle hijau. Kalau memang dia di sini mampu bertahan dan ada candle hijau, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulatif buy untuk saham ini. Nah, kalau memang dia nanti jebol sini, maka teman-teman lebih baik sell dulu karena potensinya dia masih jauh ya, di sekitaran 1800. Itu kalau kita pasang target penurun dari harga sekarang masih sekitaran 10% ya, 7%-an, jadi masih jauh teman-teman, cukup jauh. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang sebelumnya sudah bayar di sekitaran sini, sekitaran harga 2000, itu harga di sini tuh cukup jauh teman-teman ya. Jadi kalau dia jebol ini mungkin teman-teman bisa cut sebagian, kemudian tunggu lagi di sini. So far menurut saya saham ini masih cukup oke, cuma double bottomnya ini yang membuat sahamnya jadi kurang menarik. Double top ini yang membuat sahamnya jadi kurang menarik. Karena kan ada isu IRA ini akan akuisisi Oneject. Nah, kalau jadi IRA ini akuisisi Oneject, kemungkinan itu akan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan dan juga harga sahamnya nanti. Nah, mungkin tapi untuk jangka pendeknya ada potensi dia kesini dulu karena di sini ada pola double top ya. Oke, itu untuk saham IRA. Jadi dua area ini menarik untuk teman-teman perhatikan. Pertama di sini sekitar 1900, kemudian di sini di 1800 ya. Kalau jebol sini bisa cut sebagian, kemudian balik lagi di sini ya. Itu untuk istilahnya hedging portofolio, atau yang kalau kita bisa, kalau kata-kata simpelnya itu memperbaiki average ya. Oke, itu untuk saham IRA. Kemudian yang berikutnya itu ada saham INKP. Oke, INKP ini kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya sideways teman-teman ya. Trennya sideways dari Juni 2021 itu trennya sideways. Nah, 3 hari yang lalu dia break dari pattern double bottom. Ini di bottom pertama. Kalau teman-teman perhatikan ini bottom pertamanya. Ya, ini bottom pertama. Kemudian bottom keduanya ini. Ini ada pola double bottom yang di break dengan volume tinggi. Kemudian 2 hari terakhir dia retest dengan volume yang mengecil. Jadi menurut saya INKP ini menarik untuk diperhatikan ya. Dan kalau kita tarik garis downtrend line dari sini, sayangnya dia belum mampu jebol dari garis downtrend line-nya ini. Jadi menarik buat teman-teman perhatikan saham ini jika memang INKP nanti mampu break dari downtrend line minornya ini. Kalau memang dia nanti mampu break dari sini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy saham INKP ini. Kalau dia memang belum mampu break dari sini, maka teman-teman skip dulu, tunggu dulu, nanti ketika dia memang mampu break dari downtrend line ini. So far kalau kita lihat dari segi price volume cukup menarik ya, dia break double bottom dengan volume, kemudian retest tanpa volume. Jadi cukup menarik buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang. Misalnya mau entry di 8075 bisa dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 8000. Itu risiko kecil sekali tapi rawan ke trigger ya. Saja dia jebol sedikit kemudian rebound. Jadi menurut saya strategi yang terbaik dari view saya, tunggu dia break dari sini, dari 8000 berapa ini, 8275 lah, 8300 lah ya. Tunggu dia break dari 8300 untuk menunggu konfirmasi memang dia trennya sudah beralih dari downtrend ke uptrend. Oke, itu untuk saham INKP. So far ini menarik, bisa teman-teman perhatikan, bisa masukkan watchlist dulu. Kalau memang mampu di break ke atas, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Kemudian berikutnya ada saham BRMS. BRMS ini sudah sering saya bahas ya, teman-teman pun sudah tahu kalau saya juga buy saham ini. Dan pembahasan terakhir waktu sebelum RI, saya pernah bilang kalau saya akan tebus RI-nya, dan kalau saham induknya ke harga beli saya akan jual.
Nah, ternyata hari ini dia rebound, naik ya, naik 5% lebih ke level 115. Naiknya juga disertai dengan volume. Jadi buat teman-teman yang ikut RI-nya, yang tebus ride-nya, saya sendiri sudah tebus ride-nya, teman-temannya saya sendiri sudah tebus ride-nya, dan buat teman-teman yang mungkin udah ikut tebus ride-nya, menurut saya saham ini masih cukup layak untuk di hold. Supportnya ada di 100 ya. Kalau memang nanti dia jebol 100, maka teman-teman bisa cut untuk saham ini. Kalau dari harga sekarang itu sekitaran 10% lebih ya. Kalau itu bisa tarik ini sekitaran berapa ya? 155. Ya, sekitaran 14% lebih dari harga sekarang. Karena average saya di bawah 100, maka saya akan set trailing stop ketika dia memang jebol dari harga 100 ini ya, karena 100 ini merupakan support kuat. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru tertarik buat entry saham ini, bisa manfaatkan buy on breakout ketika dia break dari 120. Dimana nantinya ketika dia break 120, menurut saya BRMS ini akan rally ya, akan rally. Kenapa? Pertama, dia baru selesai right issue. Kemudian ini resisten yang merupakan resisten yang cukup kuat, sudah 1, 2, 3, bisa bilang di sini 4 ya, 4 kali coba di break tapi nggak mampu. Nah, hari ini dia mencoba break lagi, tapi kelihatannya masih belum mampu, masih kuat sellernya di sini. Nah, ketika nantinya dia mencoba untuk break lagi dan mampu break, maka potensi saham BRMS ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry, kalau menurut saya sebaiknya tunggu dia break dari 120. Kalau memang 120 mampu di break, maka cukup menarik untuk saham ini. Untuk sekarang wait and see terlebih dahulu, apalagi kan sekarang masih dalam proses perdagangan R-nya. Nah, biasanya nggak selalu sih ya, biasanya kalau saham dalam fase perdagangan R itu cenderung tertekan, apalagi kan harga R-nya di 70. Jadi mereka yang tebus R-nya kemudian jual di harga sekarang itu kan sudah cuan cukup lumayan ya. Jadi biasanya pada saat RI itu sahamnya cenderung tertekan atau sideways. Bisa tunggu ketika dia memang selesai RI ya, selesai RI mungkin sahamnya akan rebound, mungkin ya, mungkin. Kita harapkan juga BRMS ini segera naik dan break dari 120. Oke, itu untuk BRMS so far masih menarik, masih cukup layak untuk di hold dan dimasukkan ke watchlist juga bagus ya. Berikutnya ada saham DGNS. Nah, DGNS ini menurut saya cukup, bisa dibilang kalau dari view saya cukup menarik, belum di kategori menarik, cukup menarik. Kenapa ya? Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini dia setelah dia turun cukup dalam ya, dari harga 1.400-an ke harga sekarang, dia sideways cukup lama. Dia sideways sudah cukup lama dari Agustus 2021 sampai sekarang. Kita bisa tarik ini lebih panjang lagi ya. Dia sudah sideways cukup lama dan sekarang dia tepat berada di support sideways-nya teman-teman, di harga 750 ya, itu tepat berada di support sideways-nya. Jadi buat teman-teman yang biasanya rela menunggu ya, karena saya nggak tahu sampai kapan ini saham akan di bawah sideways ya. Nah, buat teman-teman yang suka nunggu ya, yang sukanya cicil terus nunggu sampai sahamnya benar-benar rebound, ini menurut saya cukup menarik. Kalaupun dia turun, menurut saya harga ini akan menjadi support berikutnya. Di sini ada gap yang belum sempat ditutup sebelumnya. Di harga sini ya, di sekitar harga 660 ya. Sekarang 750, di harga 660 itu ada gap yang sebelumnya belum ketutup. Kemungkinan kalaupun dia turun, dia akan mantul di sini ya. Kemungkinan kalau itu dari view saya. Nah, buat teman-teman yang memang menunggu dari rebound, tunggu dia break dari pola sideways-nya ini, yaitu di sekitaran harga 880 atau 875. Ketika dia break dari pola sideways ini, maka potensinya dia akan rally teman-teman. Maka potensi dia akan rally, tapi ya itu cukup jauh dari harga sekarang. Harga sekarang 750, kalau menunggu dia di 8
75 itu sekitaran 18 persenan. Jadi cukup telat kalau memang teman-teman yang mau nunggu, tapi itu sudah terkonfirmasi ya. Jadi ada potensi sahamnya langsung bergerak kalau dia sudah break dari sini. Nah, kalau teman-teman antri di harga sekarang, ada potensi masih akan di bawah sideways. Tapi kalau Dani memang analisanya benar, dia akan naik, maka average teman-teman bagus ya, bagus sekali. Jadi bisa pertimbangkan, sesuaikan dengan risk management masing-masing, sesuaikan dengan style teman-teman trading masing-masing. Kalau memang menurut teman-teman menarik, bisa mulai cicil dari harga sekarang, kemudian kalau dia turun cicil lagi di sini di sekitar harga 660 sampai 650. Oke, itu untuk DGNS so far menurut saya juga cukup menarik ya, karena beberapa kali di sini sudah ada volume yang mengangkat. Oke, itu untuk DGNS. Kemudian yang berikutnya ya, dan yang terakhir itu ada saham ELSA. Nah, ELSA ini salah satu saham BUMN yang menurut saya valuasinya cukup murah ya. Kalau dilihat dari valuasi menurut saya cukup murah. Dan kalau teman-teman perhatikan teknikal ya, di sini dia membentuk pattern, kemungkinan ya, belum terkonfirmasi dia break. Di sini ada pattern double bottom. Di sini bottom kedua, di sini di sini bottom pertama, di sini bottom kedua. Nah, kalau memang dia mampu break dari 296, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham ini ya. So far menurut saya juga cukup oke, tapi akan lebih baik untuk tunggu dia break dari 296 karena sahamnya lagi turun. Nah, biasanya kalau memang dia nggak mampu break dari 296 kemudian dia turun lagi, di sini akan double bottomnya ini akan menjadi rectangle pattern. Artinya pattern lanjutan dari saham turun. Kemungkinan dia akan lanjut turun ke sekitaran sini. Sorry ya, ke sekitaran harga 250 kalau memang dia nggak mampu break dari double bottomnya ini. Nah, kalau dia memang nanti mampu break dari 296, maka potensi dia akan kembali melanjutkan kenaikan. So far cukup menarik ya, cukup menarik. Kita bisa masukkan watchlist dulu, wait and see. Ketika dia break dari 296, maka teman-teman bisa memanfaatkan untuk entry saham ini. Oke, sekian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Dan besok hari terakhir perdagangan di tahun 2021. 31 udah mulai libur kalau nggak salah ya. Jadi mudah-mudahan besok IHSG menarik ya. Mudah-mudahan hari terakhir besok menarik. Kita berdoa sama-sama. Oke, terima kasih, selamat malam.